Kembali lagi di channel Matematik PPS. Topik kali ini adalah tentang bagaimana cara mencari akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Di sini yang perlu disampaikan adalah untuk pemahaman, bukan bagaimana cara menghafalkan, karena menghafalkan belum tentu memahami, tapi kalau sudah memahami akan terhafal sendiri. Oke, akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Kita ambil contoh. Untuk yang pertama adalah kita mencari akar pangkat 3 satu bilangan yang menghasilkan bilangan bulat. Contoh kita buat berapakah akar pangkat 3 dari 27. Akar pangkat 3 27 ini, angka 27 yang di dalam ini bisa kita pecah menjadi penjumlahan dua bilangan angka sembarang. Kita misalkan 27 ini kita buat sembarang, misalnya 15 tambah 12. Nanti kita bandingkan dengan kita cari akar pangkat 3 kalau kita pecah menjadi sembarang. Misalnya kita buat 10 ditambah 17. Nah, di sini dari hasil ini bisa kita pecah menjadi 10 dengan 17 dan 15 tambah 12. Langkah pertama adalah kita fokus ke angka yang di sini yang kita pecah pertama. Kita cari angka, kita kalikan sebanyak 3 kali yang mendekati nilainya 15. Angka yang mendekati adalah angka, kita misalkan di sini kalau angka 3 kali 3 kali 3 melebihi, berarti yang mendekati adalah 2, 2, 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Lalu kita kurangi 15 kurang 8 adalah 7. Kemudian ditambah 12, hasilnya di sini 19. Nah, kita fokus ke 19 ini bisa kita abaikan semua. Untuk langkah kedua ini, di sini perlu ada kita mengingat nanti koefisien dari segitiga Pascal, yaitu 1 seperti ini, 1 3 3 1. Yang kita gunakan adalah koefisien di sini 3 3 dan 1. Sedangkan koefisien 1 itu sudah terpakai di atas. Ini koefisiennya 1 1, jadi kita hanya menggunakan 3 3 dan 1. Lalu kita tuliskan di sini 3 3 dan 1. Kemudian untuk digit kedua di sini, di sebelah angka 3 dan 1 ini adalah karena kita sudah mendapat 2 tadi hasilnya, maka di sini kita kalikan dengan 2 kuadrat pangkat 2 dulu. Sini 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 0. Kemudian di sini untuk digit ketiga ini, di sini adalah dikali dengan angka titik-titik pangkat 1 di sini, titik-titik di sini pangkat 2, titik-titik pangkat 3. Nah, lalu di sini kita robah bentuk jumlah di sini. Kemudian kita sederhanakan dulu. 3 kali 2 kuadrat, 3 kali 4 berarti 12 kali titik-titik di sini pangkat 1. 3 kali 2 6. 6 dikali titik-titik di sini pangkat 2. Dan yang terakhir 1 kali 2 pangkat 0 1, 1 kali 1 1. Berarti titik-titik di sini pangkat 3. Nah, lalu kita isi angka yang tepat di sini. Angka berapa jika dikali dan ditotal semuanya harus mendekati 19. Angka yang tepat adalah angka 1. Kalau angka 2 lebih, karena 12 kali 2 aja udah 24, udah melebihi. Totalnya 12 tambah 6 tambah 1, pas 19. Kemudian kita kurangi 0. Jadi hasil dari akar ini adalah angka 2 yang pertama kita ambil 1 di sini 2 yang dikalikan 3 kali, dan angka 1 yang di sini yang sebanyak 3 kali. Kita jumlahkan 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, kita buktikan kalau kita pecah dengan angka bilangan yang lain. Contoh 10 dan
17. Kita cari angka di sini jika dikalikan 3 kali mendekati 10. Berarti 2 kali 2 kali 2. Nah, supaya beda dengan, karena ini nanti sama, 2 kali 2 kali 2, berarti sisanya nanti masih 19. Kita rubah ini angka 27 ini menjadi 4 tambah 23 contohnya. Jadi ini kita abaikan karena dia nanti sama dengan ini. Kita cari dikalikan sebanyak 3 kali mendekati angka 4. Yang tepat adalah 1 kali 1 kali 1. Jadi hasilnya di sini adalah 1. Lalu kita kurangi. 4 kurang 1, 3. Kita tambah dengan 23. 3 tambah 23 adalah hasilnya 26. Ini kita abaikan semua. Kemudian fokus ke angka 26. Lalu kita tuliskan koefisien segitiga Pascal tadi. Koefisiennya adalah 3, 3, 1. Untuk yang kedua ini, di sini tadi angka yang di atas ini pangkat pertamanya adalah kuadrat dulu, kemudian pangkat 1, kemudian pangkat 0. Kemudian di sini titik-titik pangkat 1, titik-titik pangkat 2, dan titik-titik pangkat 3. Kita sederhanakan dulu. 3 kali 1, 3. Tambah 3. Titik-titik tambah titik-titik pangkat 3. Nah, di sini pangkat 1, pangkat 3, di sini pangkat 2. Nah, angka berapa di sini yang memenuhi? Jika kita isi angka di sini dan kita pangkatkan sesuai pangkat di sini, hasilnya yang mendekati 26. Kalau misalnya kita buat 3 pangkat 1, di sini nanti udah lebih dari 26. Yang tepat adalah angka 2. Kalau kita buat 2 di sini, 3 kali 2, 6. 3 kali 2 pangkat 2, berarti 3 kali 4, 12. Kemudian 2 pangkat 3 adalah 8. Kita total 6 tambah 12, 18, tambah 8, 26. Lalu kita kurangi, hasilnya 0. Sehingga hasil dari akar 27 ini adalah, yang kita peroleh di sini adalah angka 1 pertama yang dikalikan sebanyak 3 kali, dan angka 2 di sini, pengisi yang ada di sini yang sama, yaitu angka 2, berarti totalnya di sini adalah 3. Jadi sama hasilnya. Nah, bagaimana untuk angka yang lebih besar? Contoh, kita buat angka 4 digit. Bagaimana mencari akar dari 1728? Caranya adalah kita pecah dulu ini menjadi 2 buah angka yang sederhana. Misalkan kita buat 1000 ditambah 728. Lalu kita cari angka titik-titik, kita kalikan sebanyak 3 kali yang mendekati 1000. Yang mendekati 1000 adalah berarti 10 kali 10 kali 10. Hasilnya di sini 1000. Kita kurangi. Ini 0, sisa di sini adalah 728. Lalu gunakan koefisien segitiga Pascal tadi, yaitu 3, 3, dan 1. Kemudian untuk kedua ini, karena hasilnya di sini 10, maka di sini kalikan dulu 10 kuadrat, 10 pangkat 1, dan 10 pangkat 0 atau 1. Kemudian di sini titik-titik, sini pangkat 1, titik-titik pangkat 2, dan titik-titik pangkat 3. Di sini adalah penjumlahan semua. Lalu kita sederhanakan dulu, lebih gampang. 3 kali 10 pangkat 2 berarti 3 kali 100, berarti 300 kali
titik-titik pangkat 1, 3 kali 10, 30 kali titik-titik pangkat 2, 1 kali 10 pangkat 0 berarti 1. Kita abaikan koefisiennya berarti karena 1 tidak berubah, di sini pangkat 3. Jadi angka berapa di sini yang cocok mengisi angka ini dan mendekati 728? Angka yang tepat adalah angka 2 di sini, angka 2. Lalu kita total 300 kali 2, 600, 30 kali 2 pangkat 2, 120, dan 2 pangkat 3 adalah 8. Maka kita total di sini 600 tambah 120 tambah 8 adalah 728. Lalu kita kurangi. Kita kurangi di sini berarti hasilnya 0. Jadi hasil pengakaran ini adalah angka di sini yang 3 kali dikalikan pertama 10. Kemudian yang kedua ini di sini adalah angka 2. Jadi 10 tambah 2 sama dengan 12. Ya. Jadi angka ini bisa dipecah berapa saja. Misalkan kita buat 1700 tambah 28 bisa juga jadi bebas. Jadi kalian bisa berlatih. Jadi tidak perlu menghafalkan tapi memahami arti dari bagaimana cara mencari akar pangkat 3-nya tanpa harus menghafalkan. Karena menghafal belum tentu memahami karena bisa lupa sesaat atau hanya dia tidak bisa permanen dalam ingatan. Jadi sebaiknya memahami bukan hafalan. Demikian, dukung terus channel ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di topik berikutnya. Sampai jumpa.